Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu besar Tuhan, yang masih menyertai hidup kami Tuhan. Kami tidak takut apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, tapi kami percaya ada perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan. Saat ini kami mau membuka ibadah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau bersama dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari semua jemaat yang menonton ibadah ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau membawa pujian untuk Tuhan. Mari sama-sama kita katakan gloria untuk Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita mau menaikkan pujian ini lagi dari awal. Kita semua mau datang pada Tuhan membawa pujian kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yes, puji Dia, gloria. Haleluya. Mari semua kita mau menenangkan hati kita mau masuk ke dalam penyembahan kita. Kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mau sembah, kita mau memuji Dia lebih dalam lagi. Percaya Tuhan, kami percaya Yesus bersama kami. Kami percaya Tuhan, kami mau masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengalir saat ini bersama dengan setiap kami Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha
lemah Tuhan, ketika kami sedang mengalami beban berat Tuhan, kami percaya hanya di dalam Engkau lah Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru Tuhan. Kau sediakan pada setiap kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Syeda harabata saraba syeda hararaba. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan, karya-Mu, karya-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Kau pegang hidupku. Darah-Mu, salib-Mu, Yesus kuatku. Kami percaya Tuhan, kami aman ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya, ku percaya, kami kan aman.
setiap kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini saat yang indah Tuhan bagi setiap kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh menerangi jalan kami Tuhan, menuntun jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan yang membawakan firman Tuhan juga pada di hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kita luar biasa. Hari ini pun tetap diberi sehat kuat bisa mengikuti live streaming ini. Bahkan berikan kita damai sejahtera, bisa selalu menjunjung tinggi nama Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya firman judulnya rendah hati. Kami ambil dari Mazmur pasal 37 ayat 11. Tetapi orang-orang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan berlimpah-limpah. Lalu ambil lagi Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Terus saya ambil lagi di Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendah hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ambil 5 tokoh inspiratif yang terkenal dengan kerendah hatinya. Jadi sifat rendah hati adalah salah satu sifat seharusnya ditanamkan dalam diri seseorang. Kerendahan hati akan membuat kita mudah mendapatkan tempat atau bergaul di lingkungan sosial. Karena pada dasarnya setiap orang yang tidak menyukai kesombongan dan merendahkan orang lain. Kepribadian yang baik akan terlihat dari perilaku hidup hingga kata-kata rendah hati terucap dari mulutnya. Layaknya sebuah filosofi padi. Padi semakin menunduk, semakin berisi. Orang yang mempunyai kelebihan apapun tidak pernah atau tidak perlu untuk menunjukkannya kepada orang banyak. Biarkan mereka melihat dengan sendiri dan menilai setiap kelebihan kita. Jangan pamer dan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Justru ini akan membuat orang lain enggan untuk berteman dengan kita. Sebaliknya kita rendah hati, akan banyak orang ingin berteman. Sifat rendah hati biasanya telah diajarkan oleh setiap orang tua pada anaknya sejak kecil. Lalu sifat ini akan semakin terbentuk ketika seseorang mulai berkumpul dengan lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Namun tidak menutup kemungkinan banyak orang mencontoh tokoh atau public figure dari mulai sikapnya hingga ungkapan kata-kata rendah hati terucap darinya membuat mereka terinspirasi. Saya ambil 5 contoh orang rendah hati yang ada di dunia ini. Pertama saya ambil George Alberto Mujica Cordano. Lahir tanggal 20 Mei 1935. Mantan Presiden Uruguay. Ini terkenal dengan sifatnya rendah hati, gaya hidup sederhana. Penduduk di sana
bahkan menjulukinya sebagai malaikat. Panggilan itu tersemat padanya karena mengamalkan hampir semua gajinya sebagai presiden. Tahun 2010 sebagai presiden Uruguay wajib melaporkan harta kekayaannya berjumlah uang dolar hanya $1.800 atau dijadikan rupiah 17,4 juta. Gaji sebagai presiden sekitar uang dolar 12.000. Tahun 2010 itu masih kursnya 9.600 lebih. Saya dijadikan rupiah menjadi 116 juta. Presiden ini hanya ambil 10% untuk kebutuhan pribadinya. Dia menyumbangkan 90% gajinya untuk beramal. Ini membuat menjadi presiden yang paling miskin di dunia. Namun, Mujica tidak merasa miskin. Gaya sederhana, selalu tidak ingin lebih dan lebih. Mujica tidak mau tinggal rumah mewah, pakaian mahal, mobil mewah, gaji besar. Semua halnya tidak berlaku bagi Mujica. Mujica lebih memilih tinggal di tanah pertanian di luar ibu kota. Bapak Ibu lihat rendah hati yang luar biasa. Kedua, saya ambil tokoh rendah hati yang kedua ada Keanu Reeves. Ya, Keanu Reeves. Aktor Hollywood satu ini berbeda dari yang lainnya. Jika para selebriti Hollywood umumnya suka dengan gaya hidup mewah, glamor, lain hanya dengan aktor ganteng satu ini. Dia lebih suka hidup sederhana, tak sungkan untuk jajan di pinggir jalan, bercengkrama dengan kru film, bahkan sering memberi hadiah. Sebagai contoh, dia pernah membagikan $800 juta kepada para grup The Matrix. Dari total yang dia terima $144 juta pada saat dia membintangi film box office tersebut. Banyak lagi hal yang diperbuat menunjukkan kerendah hatinya. Dia membagikan $80 juta. Kalau dinilai pada kurs saat ini menjadi 1.120 miliar yang kasih pada klub Matrix. Keanu Reeves masih sering menggunakan alat transportasi umum untuk perpergian. Lihat luar biasa rendah hatinya. Ketiga, saya ambil contoh Mark Zuckerberg. Tahun 2017, orang yang terkaya nomor 5 di dunia. Meskipun sukses meraih kekayaan dengan Facebook, media sosial diluncurkan pada tahun 2004. Tidak membuat Mark Zuckerberg hidup dengan kemewahan. Dia tetap bersikap rendah hati dengan kekayaan tersebut. Mark hanya tinggal di rumah sewaan yang sederhana. Menurut Mark, yang terpenting adalah keamanan lingkungan dan kenyamanan. Mark tidak memamerkan harta kekayaan yang berlimpah dan tetap rendah hati. Selain itu, Mark pun dapat melakukan penghematan pada biaya pemilikan rumah dan pada biaya perawatan rumah. Kerendah hatinya itu tercermin dari cara dia berpakaian yang selalu memakai kaos oblong polos.
Mark menikah dengan sederhana, tempatnya di halaman rumah. Padahal dia sanggup untuk menggelar pernikahan yang jauh lebih mewah dimanapun atau bagaimanapun dia inginkan. Tetapi Mark ingin mewujudkan mimpinya, menggelar pernikahan di halaman rumahnya. Mark juga seorang yang dermawan, aktif memberikan sumbangan sosial. Dan di kantornya, Mark Zuckerberg memilih bekerja sama dengan karyawan lainnya dalam satu ruangan. Ini membuktikan Mark ini rendah hati yang luar biasa. Yang keempat, saya ambil contoh yang rendah hati, Pak B.J. Habibie, Presiden yang ketiga Indonesia yang telah tutup usia pada Rabu tanggal 11 September 2019 lalu, membuat masyarakat Indonesia bersedih. Sosoknya yang rendah hati telah banyak membuat kagum, bahkan terinspirasi olehnya. Kecerdasannya yang luar biasa tak lantas membuatnya menjadi sombong. Bapak Dirgantara ini selalu bersikap baik, menuturkan kata-kata rendah hati kepada setiap orang di sekelilingnya. Mulai dari istri ajudan hingga selebriti seperti Reza Rahadian yang pernah memerankannya dalam film. Kagum atas kerendah hati pria akrab disapa Eyang Habibie ini. Yang kelima, saya ambil Bung Hatta. Bung Hatta merupakan salah seorang founding fathers yang terkenal dengan sikap rendah hati selama masa hidupnya. Salah satu cerita yang paling unik adalah tentang keinginannya membeli sepatu beli. Pada saat itu Bung Hatta tidak memiliki uang untuk membelinya. Namun karena kesukaan pada sepatu tersebut, dia gunting gambar sepatu beli dari koran dan simpan gambar tersebut di dalam buku hingga akhir hayatnya, tanpa ada seorang pun tahu. Padahal pada saat itu bisa saja dia mendapatkan sepatu itu dengan memanfaatkan kekuasaannya. Namun Bung Hatta tidak melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak contoh sifat rendah hati dia tunjukkan semasa hidupnya. Proklamator ini bahkan lebih memilih untuk dimakamkan di taman pemakaman umum karena alasannya ingin dekat dengan rakyat. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ini 5 tokoh banyak dikenal orang dengan sifat rendah hati. Mulai cara hidup hingga ucapan kata-kata rendah hati dari tokoh tersebut bisa menjadi inspirasi kita dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa lihat dari tokoh-tokoh tersebut, walaupun status mereka orang terkenal atau memiliki jabatan penting, tapi mereka tidak menunjukkan sifat sombong kepada siapapun. Tak heran namanya harum bahkan hingga akhir hayatnya. Dengan sifat rendah hati kita bisa saja menjadi inspirasi bagi orang lain, seperti tokoh-tokoh tersebut. Mulai dari ruangan lingkup kecil seperti keluarga, teman, dan sebagainya. Bukan hal mustahil jika kita bersikap dan bertutur kata-kata rendah hati akan menjadi sumber inspirasi bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ciri-ciri kerendahan hati adalah seperti berikut. Takut akan Tuhan, menggantungkan hidupnya kepadanya. Taat kepada Tuhan, melakukan perintah ajarannya. Menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri, menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri. Ada banyak karakter yang Tuhan ingin untuk kita miliki.
Salah satu karakter tersebut adalah kerendahan hati. Ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab adalah tidak merasa jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Kerendahan hati merupakan sikap bahwa kita sadar bahwa Allah lebih jauh maha kuasa dibandingkan kita. Allah sendiri memberikan berbagai teladan untuk kita contoh bersikap rendah hati. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya ambil tokoh Alkitab yang rendah hati. Pertama saya ambil Daud. Kita lihat 1 Samuel 16:21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Ia menjadi pembawa senjatanya. Padahal Daud adalah raja bagi bangsa Israel yang kedua. Daud dipanggil Allah untuk menggantikan Saul. Ketika Allah sudah terlebih dahulu memanggil Daud menjadi raja, Saul ditolak menjadi raja. Rendah hati Daud mau sebagai pembawa senjata Saul. Ketika Saul merasa tidak nyaman, tidak bisa tidur, sehingga hamba-hamba Saul untuk mencari seorang pemain kecapi. Pemainan kecapi dianggap dapat membantu Saul merasa nyaman. Daud pun direkomendasikan menjadi pemain kecapi bagi Saul. Daud meski ia sudah tahu ia akan menggantikan Saul menjadi raja, tetap memilih untuk membantu Saul menjadi pemain kecapi yang baginya. Daud tidak bermain-main ketika menjadi pemain kecapi bagi Saul. Daud memainkan kecapian dengan sepenuh hati hingga Saul pun sangat mengasihinya. Daud memberikan contoh sebagai tokoh Alkitab rendah hati. Daud sebagai raja yang terkenal tak pernah mengaku diri sanggup mempertahankan nyawanya sendiri terhadap keganasan musuh dan maut. Hati Daud begitu lembut, rendah hati. Daud tidak pernah menggeraskan hati terhadap Tuhan. Daud tidak pernah menyalahkan orang lain. Bila terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia selalu membuka hati kepada Tuhan. Daud memperkenalkan Roh Kudus menyelidiki hatinya. Jadi ciri-ciri rendah hati menurut Alkitab. Pertama, bersabar. Bersabar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Bersabar mau menunggu waktu Tuhan. Ada banyak ayat Alkitab tentang kesabaran, menyinggung masalah kesabaran. Rendah hati memiliki arti sebagai suatu kondisi di mana kita bisa memposisikan diri kita dalam menghadapi suatu kondisi yang tertentu. Kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang terbuka dan bijaksana sebelum memutuskan segala sesuatu. Tentunya untuk membantu kita menjadi seseorang yang rendah hati, kita harus memiliki kesabaran yang cukup tinggi karena situasi kondisi dunia yang tidak menentu. Yesus sendiri dalam pengajarannya dengan pergunaan peumpama atau ilustrasi Alkitab seringkali mengajak kita untuk mau mengasihi musuh kita sekalipun. Dan bahkan mengampuni sesama telah berulang kali berbuat dosa kepada kita. Itu Daud sudah lakukan. Yang kedua, tokoh Alkitab yang rendah hati, saya ambil Nabi Yesaya. Kita bisa buka Yesaya pasal 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya adalah pelayan Tuhan yang setia. Ia bukanlah orang yang berdosa. Ia mentaati firman Tuhan. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Suatu hari Allah sendiri berbicara kepadanya dan mengutus dia.
Ketika ia sadar, Allah berbicara kepadanya, Yesaya menunjukkan sikap sebagai tokoh Alkitab yang rendah hati. Ia menyadari bahwa Allah sangat kudus. Ia hanya seorang manusia, tidak ada apa-apanya. Meski selama ini ia sudah setia kepada Allah, ia tetap merendahkan hati sebagai seorang yang najis bibir. Padahal Nabi Yesaya sangat dekat dengan Tuhan, sedang sering mendapatkan pesan dari Tuhan. Namun hal itu tidak membuatnya menjadi sombong rohani, merasa lebih dekat pada Tuhan dibanding orang-orang lainnya. Meskipun begitu, ia tetap bersedia untuk diutus Allah. Hal ini menunjukkan Yesaya merupakan seorang yang rendah hati, merupakan etika pelayan Kristen, bukan rendah diri. Ciri-ciri orang rendah hati yang kedua, mau diizinkan campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita. Seseorang yang rendah hati mempercaya bahwa setiap kesuksesan yang terima adalah hasil campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak membedakan diri, bersombong diri, karena mereka telah berhasil mencapai suatu kesuksesan. Hal ini juga disinggung dalam Injil Lukas 18 ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seseorang ada Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai lain ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri, berkata, Ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah. Orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi pemungut cukai adalah orang rendah hati. Hanya dia dibenarkan Allah, sedangkan orang Farisi direndahkan karena dia sombong. Banyak orang hanya akan mengingat Tuhan pada saat mereka berada di dalam kesusahan. Akan dengan sangat mudah melupakan Tuhan saat berada dalam kesenangan. Inilah adalah salah satu sifat buruk yang memang akan cukup sulit untuk dihilangkan apabila tidak dibiasakan mulai dari sekarang. Pada tanda adanya Tuhan, kehendaknya dalam hidup kita, maka segala sesuatu akan menjadi tidak mungkin. Kita sebagai manusia tidak bisa melampaui kekuasaan Tuhan. Yang rendah hati 3, yang saya ambil tokoh Alkitab yang rendah hati, dari Yohanes Pembaptis. Kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Siapa tidak mengenal Yohanes Pembaptis terus menyerukan berita pertobatan. Semua orang mengenalnya dengan segala kebijaksanaannya. Ia merupakan orang melakukan pembaptisan, terus menyerukan berita pertobatan. Sangat banyak orang mengagumi Yohanes Pembaptis di tengah penantian mereka akan kedatangan Mesias. Karena kekaguman mereka, orang-orang mengira Yohanes Pembaptis adalah seorang Mesias. Namun Yohanes Pembaptis merupakan tokoh Alkitab rendah hati.
ia bisa saja menggunakan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia bisa saja mendapat banyak pengikut, akan melayani dia, memenuhi segala kebutuhannya. Namun ia menolak melakukan semua hal itu. Ia sadar bahwa dirinya bukan Mesias, akan datang seseorang Mesias. Pengakuan Yohanes Pembaptis akan dirinya dan kesaksian tentang karakter Kristus Sang Mesias menunjukkan kerendahan hati yang sejati sebagai seorang pelayan Kristus. Sikap dan tindakan Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh penuh dengan kerendahan hati. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dirinya hanya seorang utusan yang bertugas memberi kesaksian tentang terang yang sesungguhnya. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis semakin tampak ketika ia menyatakan bahwa dirinya tidak layak untuk sekedar membuka tali kasut Sang Mesias. Kerendahan hati yang tulus akan mengantar kita kepada sikap hati bakti dalam melayani sesama dengan gembira. Kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menelagai sikap, kerendahan hati dan beri kesaksian tentang orang lain. Atau kita bisa menjadi saksi terang bagi orang lain. Ketiga, ciri-ciri orang rendah hati mau mendengarkan orang lain. Mau mendengarkan orang lain ada ciri yang ketiga. Keinginan untuk mau mendengar orang lain juga berarti bahwa kita tidak mengutamakan pendapat atau opini kita atas sesuatu. Seringkali kita berusaha memasakkan opini atau tangkapan kita agar bisa diterima oleh banyak orang. Banyak juga dari kita yang ingin opininya diterima hanya untuk keuntungan pribadi. Padahal dengan mendengarkan orang lain, menerima semua opini yang berbeda dari banyak orang, kita bisa menemukan jalan keluar terbaik atas sesuatu permasalahan yang ada. Mengenai ciri rendah hati berupa usaha kita mendengarkan orang lain. Yang keempat, saya ambil tokoh Alkitab yang rendah hati, ada perwira Kapernaum. Lukas pasal 7 ayat 6 dan 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi di rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba-Kau itu akan sembuh." Selama Yesus berada di dunia, Yesus melakukan berbagai macam pelayanan. Salah satu pelayanan yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan hamba milik perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum ini merupakan contoh seorang tokoh Alkitab yang rendah hati. Perwira di Kapernaum ini memiliki karakter pemimpin yang tidak sombong. Tidak merasa memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan hamba-hambanya. Memiliki jabatan yang tinggi dengan kekayaan yang besar, apalagi dengan kepintaran, kepandaian luar biasa. Perwira Kapernaum ini tidak gengsi meskipun dia punya jabatan tinggi. Perwira ini datang kepada Yesus, membela Yesus menolong, memberikan kesembuhan bagi hambanya. Ketika Yesus sudah bersedia, perwira Kapernaum ini sadar bahwa ia tidak layak menerima Yesus dalam rumahnya. Ia begitu menunjukkan kerendah hatinya, tetapi ia tetap percaya bahwa Yesus pasti bersedia menyembuhkan hambanya. Orang yang rendah hati adalah orang telah mampu menaklukkan egonya. Orang yang rendah hati tidak mudah tersinggung, tidak mudah mencurigai orang lain. Orang rendah hati memampukan dirinya untuk memandang bahwa dirinya akan menjadi bermakna karena orang lain di sekitarnya. Jadi
Ciri-ciri orang rendah hati yang keempat, terus mau belajar. Ciri yang mau belajar adalah keinginan terus mau belajar, tidak merasa bahwa pengetahuan yang sudah dimiliki adalah yang paling sempurna. Keinginan untuk terus mau belajar menunjukkan bahwa seseorang merasa bahwa ia bukan pribadi yang paling sempurna, memiliki segala-galanya. Ia tetap mau belajar karena ia merasa bahwa sebagai seorang manusia, dia tentu memiliki banyak kekurangan yang harus diatasi dengan cara belajar atas sesuatu yang bisa membantu ia mencapai yang inginkan. Mengenai ciri hati yang satu, kita bisa menemukan Mazmur 25 ayat 9. Ini ayat yang terakhir. Ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan kepada orang-orang yang rendah hati. Berdoalah setiap hari untuk memohon kerendah hati, agar doa kita akan lebih mudah menerima kasih dan cintanya. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Tuhan sangat berkenan pada orang rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ciri-ciri orang rendah hati adalah pertama, bersabar. Kedua, mau diizinkan campur tangan Tuhan. Mau mendengarkan orang lain. Terus mau belajar. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau sangat baik yang luar biasa. Selalu memberikan kami contoh-contoh teladan yang terbaik. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kesabaran-Mu. Pada pagi ini kami mau belajar. Ya Bapa kami di surga, terima kasih Yesus telah memberikan teladan kerendah hati yang tiada tara. Yesus telah menghambakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah melendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, berikan kami agar dengan hati rendah kami, anggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Bebaskan kami dari kesombongan. Berilah kami ketabahan jika kalian namamu kami dilendahkan. Kiranya kami tidak sakit hati jika kami kurang dihargai, jika kami diabaikan dan dilupakan. Kiranya kami ikut bahagia jika orang lain berhasil mendapat pujian juga penghargaan. Ya Tuhan, ubahlah hati kami. Nyatakanlah bagi kami kerendah hati-Mu. Telangilah kami dengan cahaya-Mu. Kiranya kami mulai saat ini menghancurkan kesombongan yang ada pada kami. Dari keinginan untuk dihargai, bebaskan kami dari keinginan untuk dicintai. Dari keinginan untuk dianggap sebagai orang penting. Dari keinginan untuk dihormati. Dari keinginan untuk dipuji. Dari keinginan untuk lebih disukai daripada menyukai. Dari keinginan untuk diminta nasihat. Dari ketakutan untuk dihina. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari ketakutan untuk dilendahkan. Dari ketakutan untuk diabaikan. Dari ketakutan untuk difitnah. Dari ketakutan untuk dilupakan. Dari ketakutan untuk diejek. Dari ketakutan untuk dinodai. Dari ketakutan untuk dicurigai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, salah-salah dikasih Tuhan Yesus. Mari kita saat ini masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus, kita berdoa dulu, minta pengampunan Tuhan selama 1 bulan ini apa yang pernah kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, ampuni kami sepanjang
bulan ini, apa yang kami lakukan melukai hatimu, melukai Engkau Sang Suci, Sang Kudus. Ampuni kami. Layakkan kami pada pagi ini bisa menghampiri perjamuan kudus pada pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu begitu besar. Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan bisa menjalani sesuai apa yang Engkau mau. Karena pengorbanan begitu besar, kasih-Mu begitu besar, Engkau telah curahkan pada kami. Dan hari ini kami semua bersama-sama menghampiri perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dan Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti anggur diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban grafila untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan, sidang Jumat dikasihi. Jumat selalu mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia. Sebab barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawang ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa berkat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepada dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, kamu akan dibelai-belai di pangkuan, tangan agung akan menyertaimu. Diberkati orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon ditanam tepi air, melambarkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering.
tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan membangun engkau bukan meruntuhkannya. Tuhan akan menanam engkau bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan memberi segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Mari kita arahkan tangan ke atas. Kiranya Allah mengasihi kita, memberkati kita. Kiranya Allah menilai kita dengan wajah-Nya, supaya jalan Tuhan dikenal di bumi, keselamatanmu di antara segala bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.